Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadaratil ulama al-ajilla wal umara al-mukarramin, para kiai, para habaib, para asatid, serta bapak-bapak anggota TNI dan Polri, wabil khusus Bapak Jenderal Imam Toto dari Kostrad, Bapak Imam Toto dari Kostrad, beserta Wadan ya, serta hadirin sekalian yang hadirat sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan ini menjadi momentum sangat penting bersatunya ulama dan umara. Tidak satu lebih penting daripada yang lain, tapi bagaimana kerjasama antara satu dengan yang lain ini ke depan harus semakin dipererat. Karena pemegang jaminan keamanan itu adalah TNI Polri. Di dalam agama kita, keyakinan itu disebut sebagai iman. Iman ini adalah satu akar kata dengan aman. Aman, amanat itu satu akar kata. Memang keamanan bukan segalanya. Kita kehilangan rasa aman, kita akan kehilangan segalanya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, pertemuan ini menjadi penting untuk kita menuju Indonesia yang aman dan sejahtera. Dalam surat Quraisy itu yang dimulai dengan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, yang mendeskripsikan perjalanan yang melelahkan. Di situ dilanjut dalam satu ayat berikutnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi menuju kepada bangsa yang sejahtera tidak terlepas, bahkan berkelindan dengan terwujudnya rasa aman. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya izinkan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Yusuf Abdul Rahman yang telah menakjubkan di depan kita ini, menggambarkan betapa manunggalnya antara ulama, umara dan umat pada hari ini, yang membuktikan bahwa kita itu baik-baik saja. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau di Indonesia ini ada 10 Kiai Haji Yusuf Abdul Rahman, dimulai dari Aceh misalnya sampai ke NTB, bisa mempersatukan antara ulama dan umara. Insya Allah Indonesia ini selamanya akan aman dan sejahtera. Karena pertama itu bagaimana menghadirkan rasa aman. Ulama tidak bisa menghadirkan rasa aman. Ulama itu hanya bisa menasehati, mengawal akidah dan syariah. Itu tugas ulama. Tugas tentara, TNI Polri, bagaimana menjamin keamanan bangsa ini. Itu tugasnya lebih berat. Tapi banyak disalahkan, berbuat kesalahan sedikit, tapi salahnya menjadi besar di mata masyarakat. Karena itu perlu ada pengawalan dari ulama. Sehingga ulama sering mengingatkan jika terjadinya ada sedikit-sedikit anomali yang terjadi di dalam manajemen, ya, bisa saling membantu menasihati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saudara-saudara sekalian ya, kita tentu teringat catatan Imam Suyuti tentang ulama dan umara ini. Beliau menyebutkan dalam satu kitabnya, sinfani minan nas idza soluha soluhan nas, idza fasada fasadan nas. Dua entitas kelompok yang apabila bersatu, ya, apabila dua entitas kelompok masyarakat
yaitu ulama dan umara itu. Yang apabila bersatu, apabila rusak, rusaklah manusia. Apabila baik, baiklah manusia itu. Jadi ini menggambarkan sesuatu yang sangat serius. Tidak boleh ada terjadi pertentangan antara ulama dan umara. Harus bersatu. Seperti yang dicontohkan pada hari ini adalah momentum yang penting, saya kira, mengirimkan pesan kepada kita semua bahwa ulama dan umara itu harus bersatu menuju Indonesia emas tahun 2045 insya Allah. Saya terakhir sedikit sebagai penutup, saya teringat ketika saya mengikuti pendidikan Lemhanas PPSA 17. Angkatan saya ini sudah banyak pensiun semuanya. Yang belum pensiun itu saya, karena saya pegiat dakwah, nggak ada pensiunnya itu. Saya nggak perlu sebut namanya, banyak sudah yang pensiun, ada satu yang masih menjadi menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri. Saya PPSA 17. Ketika pendidikan, terus terang, saya belajar disiplin dari TNI Polri. Kita umat Islam ini, mohon maaf, termasuk santri-santri ini kurang Pak disiplinnya. Coba Pak Kiai ya, tolong diajarkan kepada mereka itu melalui TNI Polri ini belajar disiplin. Terus terang saya mendapatkan disiplin itu dari nizam. Kebersihan, rapi, tepat waktu. Itu sebetulnya semua etika Islam. Itu diamalkan sudah oleh TNI Polri. Kita tidak. Kita ini kan hanya bisa cari kesalahan-kesalahannya aja. Tapi dalam forum ini perlu kita menyebutkan mahasin, kebaikan-kebaikan untuk keteladanan ke depan. Jadi saya terus terang belajar itu. Ada satu ungkapan dari salah satu jenderal bintang 2 saat itu mengatakan begini sama saya. Saya waktu itu mewakili MUI. Beliau mengatakan begini, Pak, begini aja ya. TNI Polri ini biar mengawal hukum di Indonesia, mengawal negara ini. Coba dibantu kami ulama-ulama yang harusnya mengawal hukum-hukum Allah, sunnatullah. Jadi kalau ini sinkron bisa jalan, insya Allah bukan cita-cita lagi, akan terwujud dengan cepat cita-cita Indonesia emas tahun 2045 insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.